Mengajarkan keuangan ke anak-anak harus sejak dini, supaya membiasakan anak punya konsep keuangan yang benar, agar nantinya dia tidak menggampangkan arti uang dan lebih cerdas dalam mengelola uang. Halo, kali ini aku akan membahas gimana cara mengatur keuangan untuk anak sekolah dan mengajarkan konsep uang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like video ini. Konsep uang dalam hidup sehari-hari belum pernah diajarkan di sekolah. Jadi kita sebagai orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mengajarkan ke anak. Mengajarkan keuangan ke anak beda-beda ya perlakuannya tergantung usianya. Untuk usia balita yaitu mulai dari umur 3 tahun sampai TK. Hal pertama yang harus kita ajarkan adalah dari mana sih mendapatkan uang. Bisa kita ajak main ke tempat kita bekerja, biar dia melihat seperti apa sih pekerjaan kita dan ceritakan kenapa sih kita bekerja, kita dapat apa dari pekerjaan itu. Jelaskan juga dari gaji yang kita dapat itu uangnya untuk apa aja, untuk bayar ini itu, makan, sekolah, dan sebagainya. Kemudian kita ajak dia belanja sesekali ya, bawa ke toko atau ke supermarket. Bilang ke anak apa aja nih yang mau kita beli, kita tunjukin daftar belanja kita. Terus pada saat kita mengambil barang di rak, tunjukkan bahwa ada harganya loh di situ, ini angkanya. Kan anak umur segini udah tahu angka ya. Kemudian kita ajak bayar juga ke kasir, biar kita lihat bahwa kita menukar uang kita dengan barang tersebut. Jadi dia tahu barang itu tidak gratis. Lalu ajari anak untuk menabung. Belikan dia celengan yang lucu dengan karakter yang dia suka misalnya. Atau kita juga bisa bikin DIY bersama-sama, kan dia lebih semangat jadinya. Kemudian kita berikan uang koin, sebut jumlahnya berapa, minta dia menyimpan di celengannya. Setelah 6 bulan misalnya bisa dibuka dan dibelikan sesuatu yang dia suka. Bisa dihitung bersama-sama biar dia semakin semangat untuk menabung. Kemudian untuk anak SD, beda lagi ya, karena anak SD kan sudah lebih pintar. Mulai SD bisa kita berikan uang saku. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 berikan secara harian, dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 berikan secara mingguan. Beritahu ke anak uang itu bisa untuk beli apa aja. Dan nanti setelah mulai kelas 4 kita bisa mengajari strategi cara membuat anggaran. Untuk yang saat ini cukup kita kasih tahu aja hari ini bisa untuk beli apa aja. Mulai ajari cara membuat tujuan dan prioritas. Minta dia menulis apa sih yang diinginkan, barang apa atau kegiatan apa. Terus minta anak untuk membuat urutan mulai dari yang terpenting sampai yang tidak. Ini juga termasuk strategi keuangan loh teman-teman. Jadi anak-anak mulai dari sedini mungkin sudah tahu cara membuat strategi. Berikutnya kita ajari anak bersedekah. Perlihatkan ke anak kehidupan yang serba kekurangan. Bisa lewat media atau bisa ditunjukkan langsung. Jadi dia bisa paham nih bahwa buat mereka uang itu sangat berharga. Minta anak untuk menyisihkan dari uang saku setiap minggunya untuk bersedekah. Berikutnya kenalkan anak dengan lembaga keuangan dan produknya. Ajak dia ke bank, ajak membuka rekening tabungan bersama-sama. Ajari gunanya mempunyai tabungan bank. Kenalkan juga alat-alat pembayaran lain selain uang, seperti misalnya kartu debit atau kartu kredit. Kemudian sesekali bisa ajak anak ke toko emas kalau kita beli emas, atau tunjukkan kegiatan investasi kita lainnya, seperti misalnya membeli saham atau properti. Walaupun dia belum paham, tapi kan dia sudah melihat contoh. Selanjutnya, ajak anak untuk bermain. Ajarkan ke anak permainan yang melibatkan uang, misalnya main jual beli atau monopoli. Untuk anak usia balita sampai kelas 2 SD bisa kita ajarkan permainan jual beli. Kita pura-pura jualan sesuatu, misalnya nanti dia suruh beli. Kalau untuk anak kelas 3 SD ke atas bisa mulai belajar monopoli yang lebih rumit. Tips keuangan untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3, berikan uang saku harian. Bimbing untuk mengatur pengeluaran satu hari. Dan mulai ajari tujuan dan prioritas keuangan. Untuk kelas 4 sampai kelas 6, mulai berikan uang saku mingguan. Bimbing dia untuk mengatur pengeluaran dalam 1 minggu. Dan minta anak nih untuk membuat sendiri tujuan dan prioritas keuangannya. Biarkan anak mulai berlatih ya.
Berikutnya, jangan pernah berikan uang sebagai reward untuk tugas pekerjaan rumah. Karena pekerjaan rumah itu kan tanggung jawab semua anggota keluarga ya. Jadi jangan sampai anak berharap diberikan reward karena melakukan pekerjaan rumah tangga. Reward berupa uang diberikan ke anak kalau anak bisa mencapai prestasi tertentu yang membanggakan dirinya sebagai hasil atas usahanya. Atau bisa juga diberikan kalau dia membantu kita terkait pekerjaan kita. Untuk anak SMP, nah sudah naik level ya. Pertama, kita berikan uang saku bulanan. Berikan uang saku untuk 1 bulan, dan alasannya kenapa sih kita memberikan uang untuk 1 bulan? Itu untuk menunjukkan kalau kita memberikan dia kepercayaan. Dan sebutkan juga kenapa sih kita berikan sejumlah itu. Kita jabarkan nih anggarannya buat beli apa aja. Kita minta dia buat tujuan jangka pendek dan menengah. Minta dia buat tujuan keuangan selama 1 bulan dan 1 tahun. Ajari untuk membuat prioritas berdasarkan tujuan. Jadi anak nih harus tahu nih, untuk mencapai tujuan itu berapa sih jumlah rupiah yang dia butuhkan. Nah, untuk mencapai itu dia harus menyisihkan sejumlah berapa setiap bulannya. Anak SMP itu sudah menjelang dewasa, jadi kita harus membiarkan dia untuk bisa mandiri. Biarkan anak terbiasa belanja sendiri segala keperluannya dan kasih dia wewenang untuk membuat keputusan sendiri atas apa yang dia belanjakan. Tapi kita bantu untuk sampaikan resikonya. Misalnya membeli barang A atau B, kasih tahu apa untung dan ruginya untuk masing-masing barang itu. Ajarkan anak atas konsekuensi sebuah pilihan, karena setelah dewasa pasti banyak sekali pilihan yang harus dia hadapi. Kemudian, ajari dia untuk membuat catatan keuangan. Nah, berikan contoh yang biasa kita buat. Misalnya nih, catatan pengeluaran. Ajari anak dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Untuk 1 minggu aja, biar dia lebih semangat. Kalau langsung 1 bulan, nanti dia males. Ajarkan pencatatan dengan sistem yang paling mudah dulu, biar dia terbiasa dulu sebelum ke level yang lebih detail lagi ya. Mulai kenalkan investasi ke anak. Ceritakan kenapa sih kita harus investasi, bahwa nanti nilai uang kita akan tergerus kalau tidak diinvestasikan. Kenalkan juga contoh produk-produk investasi yang sederhana dulu ya. Berikutnya anak SMA. Nah, ini sudah dewasa. Jadi kita perlakukan sama seperti anak SMP, tapi naikkan lagi nih levelnya. Uang sakunya tentunya kita tambah. Minta anak untuk membuat tujuan keuangan jangka panjang nih, lebih dari 1 tahun misalnya nanti setelah dia kuliah. Nah, anak SMA kan umur 17 itu sudah punya KTP. Kita tambah lagi nih wawasannya tentang lembaga keuangan dan produk investasi. Karena dengan punya KTP, anak itu sudah bisa mendaftar suatu produk investasi. Kenalkan dia produk lembaga keuangan. Jelaskan perbedaan produk-produk bank seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan sebagainya. Jelaskan juga nih ada lembaga keuangan lain loh seperti asuransi, perusahaan sekuritas, dan pegadaian. Sedikit demi sedikit mulai kita kenalkan dengan konsep saham dan juga Bursa Efek Indonesia. Lebih bagus lagi kalau kita melakukan investasi di saham, kita tunjukkan ke anak, ini loh yang kita kerjakan. Biarkan anak mengamati kegiatan keuangan kita, mulai dari mencatat pengeluaran sampai melakukan kegiatan investasi. Biar dia terbiasa dan siap untuk menghadapi kehidupan keuangan nanti masa kuliah atau kerja. Berikutnya, kita mulai ajarkan cara membuat laporan keuangan yang sederhana. Ajari anak cara merekap catatan pengeluaran hariannya, agar bisa dibuat suatu laporan, misalnya laporan arus kas. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa sisanya. Kemudian untuk anak SMA jurusan IPS nih, biasanya sudah bisa buat neraca perusahaan. Jadi bisa kita ajarkan cara membuat neraca keuangan pribadi. Intinya ya, orang tua itu adalah panutan atau pemberi contoh. Jadi kita yang terlebih dahulu melakukan dan menunjukkan ke anak apa yang kita kerjakan. Ceritakan pada anak-anak apa aja nih yang sudah kita lakukan untuk mengelola keuangan pribadi kita sendiri dan rumah tangga, agar nantinya dia terbiasa saat sudah dewasa karena sudah mengamati kegiatan kita. Bagaimana dengan alokasi anggaran pengeluaran untuk anak sekolah?
Yang umum berlaku adalah contohnya nih 70% untuk kebutuhan, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk amal. Ini contoh catatan pengeluaran ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai selesai. Silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan saudara supaya bisa menambah manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.